Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari Tribit. Untuk tipenya ini Tribit Flybat 3. TWS ini salah satu TWS entry level dari Tribit karena harganya bisa gue bilang lumayan ramah di kantong ya. Jadi dijual di harga 670 ribuan. Dan Tribit Flybat 3 ini udah di cover garansi resmi selama 1 tahun oleh PT GEM atau Global Excelindo Mandiri. Kalau kalian berminat, kalian make sure untuk cek link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Kita langsung bahas yuk apa sih yang ditawarkan dari Tribit Flybat 3 ini. Kita start dari build quality dan desainnya. Jadi ketika pertama gue megang TWS ini, kalau dari sisi desain gue lumayan suka ya. Dia punya desain simple, warnanya black dove dengan ada logo Tribit warnanya glossy di bagian depan. Untuk build quality-nya terbilang bagus, material plastiknya berasa solid, dan untuk size-nya terbilang cukup besar untuk sebuah TWS. Untuk layoutnya sendiri, charging portnya agak sedikit unik karena dia terletak di bagian depan dan dia dilengkapi dengan flap karet. Kenapa dikasih flap karet? Karena TWS ini selain bisa ngecharge untuk case-nya karena dia dilengkapi dengan USB Type-C untuk pengisiannya, tapi yang bikin berbeda adalah TWS ini bisa berfungsi sebagai emergency power bank. Jadi ketika kalian habis untuk HP kalian atau smartphone yang kalian gunakan, kalian bisa ngecharge smartphone kalian menggunakan TWS ini dengan kalian konekin USB Type-A yang berada di bagian depan ini ke smartphone kalian. Untuk baterainya sendiri terbilang besar untuk sebuah TWS karena dia dilengkapi dengan emergency power bank. Dia dilengkapi dengan baterai sebesar 2500 mAh, yang dimana untuk TWS normal itu biasanya hanya sekitar 350 mAh. Jadi kalian bisa bayangin seberapa besar baterai yang ditanamkan di case-nya ini. Tribit sendiri ngeklaim untuk daya tahan baterainya bisa bertahan hingga 100 jam untuk total playtime-nya. Untuk earbudnya sendiri dia bisa bertahan hingga 5 jam. Jadi untuk daya tahan baterainya terbilang salah satu yang terbaik kalau kalian lihat dari sisi case-nya ini. Kemudian selanjutnya di bagian depan juga ada 4 buah LED untuk menandakan notifikasi atau status sisa baterai pada case-nya ini. Ketika kita buka, untuk tutup engselnya dia bukan tipikal tutup yang akan ngelock ya. Jadi dia akan otomatis ketutup ketika posisi miring. Kemudian untuk earbudnya sendiri dia modelnya in-ear. Dan gua rasa kalau kalian ngomongin dari sisi fitting, ini termasuk fitting yang nyaman dan cukup secure. Karena dia dikasih kayak semacam sirip kecil yang sebenarnya sirip kecil ini bisa berfungsi atau enggak itu tergantung nyamannya kalian. Jadi awal kalian pasang di telinga kalian, kalian bisa nge-twist supaya siripnya ini nge-lock atau unlock di telinga kalian. Dalam pengalaman gue menggunakan TWS ini sekitar 2 jam, gue merasakan fittingnya itu nyaman, gak ada masalah sama sekali ketika gue pakai buat main game atau sekedar nonton YouTube. Dan ketika dipakai olahraga pun, ini fittingnya masih cukup nge-grip ya, karena untuk pinnya ini tuh sedikit membantu buat nggak gampang copot. Di sini juga yang gue suka adalah kekedapannya. Jadi ketika gue pakai, dia bisa bener-bener nge-seal telinga gue sampai suara ambient yang berada di sekitar gue tuh hampir completely gone. Jadi dia tuh meskipun nggak ada teknologi ANC-nya, tapi dia udah kayak semacam passive ANC karena memang kebetulan di telinga gue dia bisa nge-seal dengan sangat baik. Kemudian dia udah menggunakan fitur touch control pastinya, dan dia nggak ada button fisik lagi. Untuk touch controlnya sendiri, dia bisa buat next media atau bisa buat play pause, sekaligus bisa buat melaunch voice assistance. Sayangnya gue belum nemu untuk pengaturan volume dan juga untuk nge-preview lagu atau media. Jadi touch controlnya sendiri sayangnya di sini belum bisa kalian atur seperti kakak-kakaknya yang udah kompatibel sama aplikasi Tribit. Jadi untuk Flybat 3 ini karena dia basicnya entry level, jadi dia belum bisa kalian konekin ke aplikasi di Tribitnya. Kemudian kita lanjut untuk spesifikasinya sendiri, yang dimana dia menggunakan 6 mm untuk drivernya. Untuk Bluetoothnya ini menggunakan Bluetooth versi 5.0, kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk latensinya, untuk kebutuhan multimedia, gua rasa di sini terbilang bagus. Jadi ketika gua pakai buat nonton video, dialognya itu lancar, nggak ada masalah yang mengganggu sama sekali. Ketika gue pakai buat main game-game casual seperti Mobile Legends, gue nggak mengalami adanya masalah. Tapi kalau kalian tipikal orang yang suka main game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG, mungkin latensi di sini belum sebaik latensi yang ada di TWS gaming di luar sana. Tapi untuk overall kebutuhan media, gue sama sekali nggak ada masalah.
Untuk performance latency dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi sekarang aku lagi tes ya mengenai kualitas Bluetooth mikrofon Tribute Flybuds 3 ini gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri kualitasnya. Jadi di pengetesan kali ini gue udah nyetel suara road noise supaya kalian bisa langsung mendengar kira-kira suara tersebut masih jelas atau enggak sih tembus ke mikrofonnya atau memang udah bisa teredam dengan sangat baik. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas dari mikrofonnya. Untuk spesifikasinya sendiri, gue nggak tahu pasti karena memang gue nggak nemu untuk spesifikasi mikrofon di website. Tetapi silahkan kalian simpulkan sendiri aja mengenai kualitas dari Bluetooth mikrofonnya yang kurang lebih seperti ini. Jadi kalian segitu aja ya mengenai kualitas Bluetooth mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah IP ratingnya, yang dimana di sini udah mensupport IPX7. Jadi dengan kata lain, kalian udah sangat aman buat menggunakan TWS ini buat hanya sekedar berolahraga karena basicnya IPX7 itu udah semi fully waterproof ya. Jadi kalau cuma terkena keringat atau terkena air hujan, di sini tuh masih sangat aman. Jadi kita langsung bahas yuk hal yang terakhir, yaitu gimana sih performance sound quality untuk Tribute Flybuds 3 ini. Dan seperti biasa ya, untuk sound quality bersifat subjektif. Apa yang gue sharing pastinya pendapat dari gue pribadi. Jadi untuk sound quality-nya sendiri ketika gue mendengarkan Flybuds 3 ini, menurut gue dia mempunyai karakter cenderung ke arah V-shape. Dia lebih nge-boost di area high dan bass-nya. Untuk mid frekuensi atau vokalnya dia akan berasa sedikit recess atau mundur. Untuk treble-nya menurut gue di sini berasa cukup extend. Detailnya terbilang baik dan mungkin kalau kalian orang yang sensitif dengan treble, kalian akan merasakan sedikit agak bright untuk sisi treble-nya. Tapi kalau buat gue, treble di sini tuh masih terbilang cukup aman untuk berbagai genre lagu. Untuk vokalnya di sini akan berasa sedikit mundur, tapi dia mempunyai vokal yang menurut gue cukup natural. Timbrenya sendiri dia lebih ke arah yang sedikit dry atau kering, dan untuk vokalnya agak sedikit tipis. Dia karakternya bukan tipikal vokal yang bold atau yang tebal. Kemudian untuk sisi bassnya, gue rasa di sini tipikal bass yang lumayan boomy, lumayan fun. Dia tuh tipikal bass yang enak buat berbagai macam genre lagu. Kalian mau suka musik pop akan enak buat dengerin bass di sini. Kalian gak akan merasa bassnya kurang. Untuk R&B dan EDM juga di sini masih bisa tercover dengan sangat baik. Tapi untuk musik-musik rock, gua rasa untuk bass controlnya pun masih terbilang cukup baik ya. Tapi dia memang bukan tipikal bass yang tight banget. Jadi bass di sini lebih ke arah fun dan boomy. Untuk low bass atau sub bassnya terbilang cukup baik ya. Dia untuk performance-nya gua rasa bisa nge-reach sub bass lumayan. Mungkin sekitar 40 Hz dia masih bisa terdengar cukup jelas. Kemudian yang terakhir, untuk power atau loudness sendiri buat gue di sini terbilang pas-pasan. Untungnya dia terbantu dengan kekedapan yang sangat baik ya. Untuk indoor gue membutuhkan sekitar 80% untuk loudness-nya, dan untuk outdoor gue sering menggunakan hingga di volume maksimal. Jadi paling itu aja ya yang bisa gue share dari Tribute Flybuds 3 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you buat kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.